membahas tentang sebuah museum yang terkenal di Indonesia, yaitu Museum Geologi Bandung. Dari sekian banyak museum yang ada di Indonesia, Museum Geologi Bandung menarik banyak wisatawan. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai museumnya, kita akan serahkan kepada salah satu teman kita yang sudah berada di lokasi museum. Saya mau bertanya, apa saya periode zaman bumi untuk namanya skala waktu geologi. Kalau waktu geologi itu akan dibagi menjadi beberapa masa. Ada masa, ada kurun, ada zaman, ada periode. Contohnya di ruangan ini, di ruangan sejarah kehidupan ini dibagi jadi mulai Prekambio dari bumi terbentuk, kemudian masuk ke Paleozoikum, Mesozoikum, dan Kenozoikum. Kenozoikum itu termasuk kita masuknya di masa Kenozoikum. Nanti di masa itu ada pembagiannya lagi, ada yang namanya kurun, ada yang zaman, ada juga periode. Contohnya di ruangan ini adalah bagian dari masa Kenozoikum dibagi menjadi dua periode, yaitu periode tersier dengan periode kuarter. Nah, ini periode tersier itu dari 65 hingga 3 juta tahun yang lalu. Dan setiap masa kurun atau waktu itu punya jangka waktu itu sendiri dan karakteristik kehidupannya masing-masing seperti itu. Gimana sih perkembangan bumi pada zaman Mesozoikum? Di zaman Mesozoikum. Mesozoikum itu kan apa sih Mesozoikum? Kita mulai ke tempat Mesozoikum ya, kita sambil lihat ya sambil jalan. Tadi kan kakak jelasin Kenozoikum ya. Nah, kalau Mesozoikum itu ketika bumi didominasi oleh apa nih? Reptil besar. Nah, jadi itu tuh di 251 juta hingga 65 juta tahun yang lalu itu periode waktunya. Saat itu bumi didominasinya oleh reptil besar. Nah, salah satunya dinosaurus ini, dia T-Rex kan? Itu yang ada di darat. Kalau misalkan ada di udara juga ada reptil yang di udara, Tesaurus. Kemudian reptil yang hidupnya di laut, Ichthyosaurus. Contohnya seperti itu. Ada ke hewan lain? Ada, tapi sedikit kecil jumlahnya, minoritas lah gitu. Mengapa bumi mengalami perubahan besar pada zaman Mesozoikum? Nah, pada akhir masa Mesozoikum mungkin ya termasuknya ada meteorit yang jatuh kan, sehingga ketika ada kejatuhan meteorit itu bumi berubah, iklim bumi berubah juga, sehingga terjadi kepunahan massal saat itu. Itu yang menyebabkan perubahan besar itu kepunahan massal. Makanya kenapa dia punah nih, si dinosaurus ini, si T-Rex itu punah iya karena ada jatuhnya meteorit. Meteorit itu gede banget ya, jangan bayangkan enggak puluhan kilometer yang jatuh, berubah iklim bumi menyebabkan tsunami yang sangat besar saat itu. Di mana proses geologi yang membentuk bumi pada zaman Prekambio? Gimananya maksudnya gimana nih? Di mana? Di bumi? Gimana kalau saya Yang proses mananya yang membentuk bumi? Jadi bumi itu kan teori bumi lah ya. Ya. Teori bumi. Jadi kan awalnya ada teori Big Bang. Pernah dengar teori Big Bang di mana ada letusan lah gitu, ledakan besar. Kemudian ada namanya teori nebula, pembentukan planet lah ya sebenarnya itu tuh. Jadi kan bumi itu awalnya suatu pijar gas dan yang berpijar panas sekali. Kemudian dia lama-lama berputar dan mendingin. Akhirnya luarnya mengeras tuh. Sampai akhirnya bisa dihuni oleh makhluk hidup. Dari mulai bumi terbentuk hingga ada makhluk hidup pertama itu membutuhkan waktunya sekitar 1 miliar tahun. Nah, banyak lama banget kan. Dan makhluk hidup pertama yang muncul itu adalah bakteri, cyanobacteria. Yang kalian lihat fosilnya itu yang depan lurusan kita, itu adalah fosil dari makhluk hidup pertama yang ada di bumi. Nah, itu kalau secara garis besar. Nah, setelah kenapa cuma dia yang bisa hidup? Karena saat itu kondisi buminya hanya ada CO2, tidak ada oksigen. Sedangkan kita, manusia dan makhluk hidup lainnya membutuhkan oksigen ya buat hidup. Ya. Nah, kalau dia tidak, dia bisa hidup di daerah yang tanpa oksigen. Nah, dengan dia muncul, dia membuat suatu kondisi lingkungannya sehingga dia kan bisa merubah CO2 jadi O2. Nah, dia berfotosintesis tuh.
sehingga lama-lama terjadi oksigenisasi besar di bumi ini dan bisa muncullah kehidupan lanjut lainnya yang lebih kompleks seperti itu. Ya Kak, siapa sih yang kepikiran untuk menciptakan dasar pembagian bumi menurut geologi zamannya gitu? Kalau dibilang dari awal teori tentang pembentukan bumi nggak hanya satu orang, seperti itu teori-teori yang dari berbagai macam orang. Satu misalkan ada Immanuel Kant, ada Hubble juga ada, terus banyak tokohnya. Saya kurang apa kalau nanya tokohnya karena itu tidak satu orang yang mencetuskannya, tapi berbagai macam orang yang akhirnya memberikan penelitiannya mensumbangsikan. Bisa ada teori dari penelitiannya kan. Nah, satu orang ini memberikan ini, satu orang memberikan ini, akhirnya apa yang kita tahu sekarang. Dan namanya teori ini akan selalu berkembang. Makanya penelitian itu tidak pernah berhenti kan. Dan mungkin kalau kamu lihat dari skala waktu geologi, ada yang biasanya ada update terbaru, itu kan hasil penelitian terbaru lagi. Gitu. Jadi tidak satu ilmuwan sebenarnya yang mencetuskannya gitu. Itu hasil dari berbagai macam pikiran para peneliti terdahulu kita. Dan juga sekarang karena masih terus berlangsung kan, penelitian itu tidak berhenti. Ya, jadi itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama.